Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak di pagi hari ini? Alhamdulillah ya. Ustazah doakan kalian semua semoga diberi kesehatan selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Insyaallah di pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Al-Quran hadis. Lanjutannya kemarin. Sekarang bab ke-8 surat Al-Fatihah. Baik, sebelum kita mulai, jangan lupa ya anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu, dan juga jangan lupa alat belajarnya dipersiapkan juga. Yuk kita berdoa bersama-sama ya. Hayya bina nabda darsana bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita mulai bab ke-8 surah Al-Fatihah. Dan insya Allah kalian semua sudah hafal semua ya. Karena surat Al-Fatihah ini wajib dihafalkan untuk umat muslim ya. Nah, surat Al-Fatihah ini menjadi surat yang pertama saat kita hendak membuka Al-Quran. Bahkan surat Al-Fatihah itu juga selalu dibaca sebelum dan sesudah melakukan segala sesuatu. Rasulullah juga mengatakan bahwa seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah saat menjalankan sholat, nah itu tidak sah hukumnya ya. Karena surat Al-Fatihah memiliki peranan yang sangat penting. Di dalam surat Al-Fatihah antara lain terdapat pujian dan permohonan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pujian itu berupa pujian atas segala kemuliaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan permohonan itu berupa permohonan pertolongan dan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lafal surat Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah surah yang pertama dalam Al-Quran. Nah, surat Al-Fatihah ini terdiri atas 7 ayat. Sebagaimana seorang muslim itu harus menghafalkannya, karena surat Al-Fatihah wajib dibaca setiap melakukan sholat. Nah, setiap muslim membaca surat Al-Fatihah paling sedikit 17 kali dalam sehari semalam. Nah, yuk mari kita bersama-sama menirukan bacaan surah Al-Fatihah di video slide selanjutnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, kita semua sudah mendengarkan video surah Al-Fatihah di sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya kandungan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah berarti pembuka, yakni surah yang pertama dalam Al-Quran. Surat ini mempunyai beberapa nama, antara lain Ummul Kitab dan As-Sab'ul Masani ya. Diingat-ingat, ada 2 nama lain dari surah Al-Fatihah, yakni Ummul Kitab dan As-Sab'ul Masani. Dinamakan As-Sab'ul Masani karena surah ini harus dibaca pada waktu sholat, sehingga selalu diulang. Sholat yang tidak membaca surah Al-Fatihah maka hukumnya tidak sah ya. Surah Al-Fatihah diawali dengan lafal basmalah. Allah mengajari kita untuk memulai segala sesuatu, segala aktivitas kebaikan dengan membaca basmalah. Nah, dengan membaca basmalah kita menjadi ingat kepada Allah. Allah senantiasa melihat segala aktivitas kita. Ketika mengakhiri aktivitas, hendaknya
kita membaca hamdalah. Dengan membaca hamdalah berarti kita memanjatkan puji syukur kepada Allah. Allah telah memberi pertolongan dan anugerah kepada kita. Ketahuilah Allah memberikan kasih-Nya kepada semua makhluk yang ada di muka bumi. Apakah dia muslim atau kafir, manusia atau hewan, asalkan berusaha, asalkan mau berusaha, dia akan mendapatkan hasilnya. Nah, sebaliknya, sekalipun seorang muslim selama dia tidak mau berusaha, ia tidak akan mendapatkan kasih Allah. Nah, adapun sayang Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang mau bertaat dan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Untuk itu, marilah kita menyembah dan memohon pertolongan kepada Allah serta minta ditunjukkan jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus adalah jalan yang diikuti para nabi, orang-orang yang benar, para syuhada dan orang-orang soleh. Mereka adalah orang-orang yang mendapat nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari jalan orang yang dimurkai dan dari orang yang sesat. Nah, orang yang dimurkai adalah orang yang Yahudi. Mereka dimurkai Allah karena mereka mengetahui kebenaran tetapi tidak mau mengamalkannya. Nah, adapun orang-orang yang sesat adalah orang Nasrani. Mereka melakukan perbuatan tanpa dasar pengetahuan yang benar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pembelajaran Al-Quran hadis ini bermanfaat bagi semuanya ya. Jangan lupa di rumah tugasnya dikerjakan ya. Hayya bina naqtadim darsana bi qiraati hamdalah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.